Gini, saya menemukan setelah saya pelajari, saya sudah larikan will saya sudah sampaikan kepada saya. Kemudian dari eselon 1 sampaikan menginformasikan kepada saya akhirnya berkesimpulan begini. Pendidikan ini, pendidikan yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat ini, orientasinya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitasnya apa? Satu, knowledge, pengetahuan. Yang kedua, peningkatan keterampilan. Yang ketiga adalah peningkatan mental, kualitas mental, produktivitas, disiplin, tanggung jawab. Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan hak asasi manusia. Ya, berarti nggak ada dong, tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Yang dikhawatirkan itu adalah yang kemarin saya bilang corporal punishment, seperti orang tua atau di sekolah mendidik anak cubit telinga, ya pukul, mendisiplinkan anak yang berlangsung pada masa pendidikan ala masa lampau. Itu yang kita khawatir. Setelah kami cek ternyata tidak corporal punishment. Jadi ini tidak bertentangan sedikit pun. Gini, di dalam Undang-Undang Nomor 30 2003 Pasal 6 ayat 1 maupun juga berbagai instrumen HAM, itu pendidikan itu adalah hak warga negara sekaligus kewajiban warga negara. Sedangkan aspek lain itu kewajiban itu pemerintah. Kecuali kalau kewajiban rakyat itu bayar pajak. Tapi dalam konteks pendidikan itu hak warga negara dan kewajiban. Sesuai dengan undang-undang ya pendidikan nasional itu anak diwajibkan berpendidikan umur 7 sampai dengan 15 tahun. Diwajibkan. Kalau kewajiban berarti ya pemerintah bertanggung jawab dong. Ada regulasinya dong, ada otoritasnya. Karena itu tidak ada pelanggaran. Tidak ada bertentangan dengan HAM. Seirama, senasib, sejiwa dengan HAM. Siapa di dunia ini yang menolak pendidikan? Coba angkat tangan. Kalau ada yang menolak pendidikan, berarti belum membaca prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Saya yakin tidak ada orang yang menolak pendidikan. Dan konten 99,9% dari pendidikan di Jawa Barat ini adalah isinya adalah pendidikan. Ada formalnya dan ada non formalnya, juga ada informalnya di situ. Seirama dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional, seirama dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, seirama dengan instrumen hak asasi manusia, khususnya ekonomi, sosial, dan budaya, pasal 13 dan 14. Jadi seirama. Karena itu saya menyampaikan sebagai Menteri HAM mengapresiasi pemerintah Jawa Barat yang sedang mempersiapkan SDM yang unggul pada masa yang akan datang. Kami sudah targetkan 2035 itu go global. Bagaimana kalau go global tapi mindset karakternya tidak humanis, karakternya tidak, disiplinnya tidak tinggi, mentalnya tidak bagus, tidak produktif, tidak tanggung jawab. Gimana kita mau go global? Gimana 2045 kita leading di dunia? Sesuai dengan Indonesia Emas, kita harus memimpin dunia kalau SDM-nya tidak unggul. Oleh karena itulah, hal baik yang sedang dimulai di Jawa Barat ini, menurut saya, kami ikut turut serta mendorong. Siapa tahu kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM, akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya bisa jadikan model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia. Masif di seluruh Indonesia untuk ke depan, ya. Saya kira itu ya dari berjalan dan dengan baik. Menurut saya jangan dihapuskan, terkecuali dengan Omnibus Law ataupun Undang-Undang Minerba dan juga RUU perampasan aset. Nah, RUU perampasan aset mudah-mudahan segera direalisasikan sebagai penguat Undang-Undang KPK yang sudah ada, karena di situ juga ada Undang-Undang penyitaan ya.
Omnibus Law ini harus dihapuskan menurut saya, karena ini tidak ada manfaatnya, banyak merugikan bahkan baik untuk pekerja bahkan untuk masyarakat sekitar. Dan di satu sisi mudah-mudahan pemerintah bisa mengkaji ulang untuk SDM kita diberikan keterampilan khusus di bidang pertambangan, di bidang teknik, permesinan, dan lain sebagainya, supaya nanti jika ada investor yang masuk, baik itu di bidang pertambangan, pertanian, dan lain sebagainya, masyarakat kita bisa dipekerjakan. Jadi tidak menggunakan sumber daya asing ya, tenaga kerja orang yang kita dipekerjakan, tapi tenaga kerja kita sendiri malah dikesampingkan. Itu aja sih host, mudah-mudahan pemerintah bisa mendengarkan sandaran dari masyarakat. Itu aja host, makasih. Ya, sampaikan closing statement-nya ya. Mudah-mudahan Bang Oji ini statement Bang Oji ya, masukan komentarnya ini diterima oleh khususnya Menteri Tenaga Kerja kita ya, agar undang-undang Omnibus Law ini betul-betul digantikan oleh undang-undang yang lebih baik dan lebih manusiawi. Terima kasih Bang Oji. Halo Kak Erwin, closing statement 2 menit ya. Kak Erwin ya. Silakan Kak Erwin disampaikan closing statement. Closing statement aku singkat aja Pak, karena semua sudah pembicaraan awal ya. Yang penting sekarang adalah hukum Indonesia harus betul-betul akurat dan pasti. Nah, kenapa sampai rakyat sekarang berjuang untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset koruptor? Itu berarti rakyat sudah nggak muak terhadap tinggal di negara kita yang seperti ini, karena hukum hanya mementingkan kepentingan kelompok, mementingkan kepentingan partai, mementingkan orang yang punya power. Tetapi ketika rakyat punya masalah, ketidakadilan itu tidak pernah didapatkan oleh rakyat. Kemiskinan terjadi karena moral bangsa ini sudah tidak bisa diatasi, dalam hal berpendidikan juga tidak bisa, bekerja swasta juga tidak bisa, karena pola pendidikannya tidak sesuai dengan pemerataan yang ada. Lalu kenapa sampai hal ini bisa terjadi? Itu semua karena hukum Indonesia tidak pasti, Pak. Satu-satunya cara untuk kembali Indonesia ini merdeka lebih baik, kesejahteraan lebih menerima sesuai fakta 5 Pancasila yang diterapkan oleh pejuang kita Bung Karno, kita harus melandaskan itu supaya kemajuan bangsa terus akan meningkat. Kalau hukum tidak pasti, hukum tidak akurat, hukum tidak berdiri atas landasan yang baik sesuai dengan Pancasila dan kaidah Undang-Undang Dasar, berarti Indonesia ini seperti begini tidak akan bisa maju ke depan. Karena negara-negara yang maju seperti Singapura, Cina, dan yang lain-lain itu berdasarkan hukum yang baik. Tetapi kalau hukum yang tidak baik merekayasa oleh pejabat-pejabat hukum sekarang, maka Indonesia akan seperti begini-begini saja. Tetapi kita optimis bahwa undang-undang perampasan aset ke depan kita akan gerubuk DPR RI. Terukur prestasinya, orang terbaik ini dulu di Amerika pada saat sekolah militer, semua jenderal ya, semua militer dikumpulkan di Amerika di West Point. Pak Luhut yang terbaik. Coba gimana kita mau mengkritik orang sebaik ini? Nah itu loh, jadi gak ada yang berani mengkritik. Walaupun sebenarnya dia juga pragmatis. Ini kan politik ekonominya keras ya. Di tambang kita tahu lah, teman-teman banyak di Papua sana, bagaimana politik ekonomi militer itu masuk ya ke pemerintah ini. Siapa yang bisa melarang ini semua, Bang Joto? Itu kondisinya. Siapa yang bisa melarang? Ada, Bang. Gitu, Bang. Selamat siang, Bang Yadi, Bang Omalina. Apa kabar, teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak Lina? Alhamdulillah baik. Gimana Sehat. dengan topik ini? Terganggu nggak dengan statement dari Pak Luhut ini? Luhut ya, si Luhut bin Sarpanjaitan ya. Bagi saya dia bukan terbaik. Dia hanyalah penggarong kekayaan alam Indonesia. Yang memecah belah itu justru dia sendiri yang memecah belah rakyat. Yang bekerja sama dengan asing justru dia sendiri. Jadi dia sudah memutar balik fakta. Dia berusaha membela si Gibran, menghalangi pemakzulan. Karena nanti dia susah lagi bergerak. Cuma orang bodoh dan ungu seperti si Jokowi dan Gibran yang bisa dia manfaatkan.
Satu aja, Bang Hos, bagi saya si Luhut ini bukan terbaik. Apa dia dulu sebagai apa? Dia hanyalah pengkhianat bangsa dan negara. Jadi kalau saya mohon maaf Bang Hos, saya tidak bisa ngomong baik-baik karena negara ini sudah sangat krisis moral dan akhlak. Begitu Bang Hos. Oke, Mbak Lina. Bang Tony, Ya Bang, hari ini ada kejutan ya. Prabowo menaikkan 280 ya Mbak Lina ya. Gaji terendah hakim 280%. Wow. Ya, beliau menyatakan tadi pidatonya karena inilah memang dia mengharapkan untuk membantu beliau membereskan KKN korupsi ini. Jadi dia minta selama ini 18 tahun katanya Bang Tony hakim itu tidak dinaikkan gajinya. Benar nggak itu selama Pak Jokowi ini tidak memikirkan hakim? Gimana Bang? ya sebelum ke gaji hakim ya, kalau Mbak Omalina mengatakan Palu nggak terbaik, ya kita ukur lah gitu. Kita pun harus melihat dari Objektif. sisi ya empiris lah ya. Coba kita lihat latar belakangnya ya, kita empiris dulu lah, karya ya, kinerja report ya. Tadi saya bilang pada saat di West Point memang Palu terbaik dari sisi militer ya, bukan dari sisi mentalitas ya, beda. Kalau kita ukur itu ya lihat ya jenderalnya, prestasinya di era Pak SBY, Gus Dur, sampai di era Pak Jokowi, sampai saat ini masih punya jabatan di negara. Dia ketua Dewan Ekonomi Nasional ya, dan dia seorang militer ya. Itu kan terukur ya, terukur secara karya. Itu terbaik, kita nggak bisa bilang nggak terbaik, kita salah gitu ya. Tapi dari sisi mentalitas, belum tentu dia terbaik dari saya. Kalau saya adu mental saya dengan Pak Luhut, belum tentu dia menang. Itu beda. Itu beda. Tadi Mbak Omalina melihat dari sisi yang tidak ada bisa diukur ya. Itu hanya subjektif ya. Silakan saja. Saya sudah bilang tadi, teman-teman saya banyak di Papua. Mereka cerita bagaimana politik ekonominya ya, termasuk juga di daerah lain, bukannya di Papua ya. Ini udah rahasia umum ya, bagaimana Pak Jenderal kita ini masih rakus tanda kutip dengan harta dunia, lahannya di mana-mana, hutannya di mana-mana, misalnya tambangnya mana-mana, itu kan rakus. Tapi itu yang terjadi. Siapa yang berani mengkritik ini kepada Pak Luhut, Pak Prabowo? Tadi saya bilang ini seniornya. Latar belakang militer ini kan mempengaruhi sikapnya di hari ini. Beda sama kita sipil. Kalau sipil walaupun saya dulu kerja, direktur saya hebat, saya bilang saya hebat. Beda gitu. Nah, itulah bedanya sipil dengan militer. Jadi ya sampai pensiun aja, sampai tiada lah. Nanti setelah Pak Luhut tiada baru dibuka semua kelemahannya. Itulah militer kan kebanyakan. Bahkan sekarang Pak Harto dibikin pahlawan, coba aneh lagi kan. Nah ini. Jadi saya pikir Pak Luhut ini belum negarawan, saya bilang. Dia berhasil secara perutnya sendiri, tapi secara kenegarawan dia bisa nggak memperkaya diri? Coba kita uji 10 tahun beliau berkuasa, berapa pendapatan negara meningkat? Itu yang saya bilang, kita ukur. Belum, minus kok, makin miskin negara kita. Dia makin kaya tapi negara makin miskin. Nah itu bedanya. Nah kembali kepada gaji, saya setuju ya, harus ada sebuah gagasan besar. Nggak masuk akal kita hidup di Indonesia ini, Bang Joko. Saya nggak masuk akal. Saya udah pensiun ya, saya udah mau 60. Coba misalnya kita ukur ya, berapa sih gaji presiden, gaji gubernur, ya, gaji bupati, termasuk gaji dirjen ya, ASN, gaji ASN dulu kita ukur ASN. Bisa nggak hidup? Nggak masuk akal kan? Saya punya keponakan, ya, saya tahu gajinya berapa. Tahu uang jajan anak saya lebih gede daripada gajinya. Tapi hartanya di mana-mana. Coba bagaimana mengukur ini? Termasuk hakim pun tadi Bang Joto bilang 18 tahun nggak naik.
gajinya. Ini siapa yang membuat ini gak naik? Coba kita pikirkan. Inilah kacaunya negara kita ini. Dinaikkan gaji hakim dengan alasan 18 tahun tidak naikkan. Berarti selama ini ngapain pemerintah? Kok baru tahu sekarang? Nggak masuk akal, saya bilang Bang Joto. Memang gajinya kecil hakim, dinaikkan pun gajinya. Ya, apakah bisa menjamin dia punya integritas? Sulit Bang Joto untuk jawab, Bang Joto. Demikian Bang Joto. Gimana Mbak Lina? Ya Mas, apapun itu bagi saya ya, saya menanggapi ini dulu ya. Seorang yang maruk serakah, tamak, sampai dia mengorbankan bangsa dan negara, sampai dia mengorbankan rakyat, dia memperkaya dirinya sendiri. Dia bukanlah terbaik apapun dari sisi manapun. Dia sudah mengkhianati bangsa dan negara ini, dan dia memutar balik fakta. Justru dia, si Luhut bin Sarpanjaitan ini, yang sudah memecah belah anak bangsa. Dan mengenai gaji hakim selama 18 tahun itu sepakat. Untuk saya sendiri bullshit rasanya. Itu dusta itu. Itu tidak mungkin, dan kenapa baru ketahuan sekarang?